그게 누군데? 차유리. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama yang dirilis tahun 2020 berjudul Hai Bye Mama. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Setelah minta maaf, Yuri buru-buru pulang. Minjong mengatakan Yuri tidak sopan. Dia marah dan membentaknya seperti itu. Gangwa bilang itu wajar. Andai menjadi dia, dirinya juga pasti marah. Keesokan paginya, Mupung melihat isi kulkasnya kosong. Sementara itu, Yuri datang ke rumah Minjong, membawa makanan dari kulkas di rumah ibunya. Dia mencari di seluruh rumah arwah penunggu yang mengganggu Soo. Dan melihat arwah itu masuk ke kamar Minjong. Ternyata ada 2 arwah di rumah itu. Satu arwah penunggu rumah dan satunya lagi arwah gadis perawan. Arwah gadis perawan berusaha menggoda Gangwa. Dia mau merasuki Minjong tapi tidak berhasil. Yuri mengatakan beraninya dia mendekati Gangwa. Di sebuah kafe, Yunsuk mengajak Gangwa bertemu. Gangwa memberitahu Yuri menjadi asisten dapur di TK dan pengasuh Soo. Minjong tidak tahu karena Yuri minta untuk merahasiakannya. Minjong hanya tahu dia mirip dengan Yuri karena dia pernah melihat foto Yuri. Yunsuk mengatakan karena Yuri hidup kembali bukan berarti Soo bisa dijauhkan dari Minjong karena dia juga ibunya Soo. Yunsuk senang Yuri bisa melihat anaknya dari dekat walaupun sebagai asisten dapur dan pengasuhnya. Mereka harus memikirkan dan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Selanjutnya Yuri bertemu dengan Midong. Dia memberitahu sudah berhasil mengusir hantu di rumah Minjong. Yuri bertanya seandainya saja Soo terus bisa melihat arwah, apa yang akan terjadi? Midong menjawab dia akan menjadi seperti dirinya. Yuri tidak mau Soo menjadi dukun. Setelah itu Yuri datang ke kedai Miseng dengan Soo. Yeonjong bertanya apa alasannya dia mau pergi lagi. Yuri memberitahu selama ini dirinya menjadi arwah dan terus mengikuti Soo. Gara-gara dirinya Soo bisa melihat arwah. Dia tidak berharap apapun. Dia sudah mati dan tidak menyesalinya. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah yang dia buat. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk Soo. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk Soo. Pada malam harinya, Minjong terkejut saat melihat isi kulkasnya. Kemudian mereka makan bersama. Minjong memberitahu pengasuh Soo yang memberikannya. Minjong sangat senang bisa makan pakis kesukaannya. Guys, pakis ini yang diminta Yuri pada ibunya untuk membuatkannya. Sementara itu di depan minimarket, Yuri menceritakan selalu berada di dekat mereka. Oleh sebab itu dia sangat mengenal Minjong. Dulu, Minjong memutuskan berhenti bekerja setelah menikah. Gangwa melarangnya berhenti bekerja. Dia bisa mengantar Soo ke sekolah dan mencari bibi pengasuh. Minjong mau berhenti bekerja karena dia ingin menjadi ibu Soo yang sesungguhnya. Di pagi hari saat Soo bangun dan menangis, Minjong menggendongnya kemudian menyuapinya. Saat Soo menumpahkan makanan, Minjong merapikannya dan tidak marah sama sekali pada Soo. Yuri menyaksikan semuanya di samping Minjong. Jadi tanpa sadar dirinya menjadi sosok yang paling mengenal Minjong. Minjong adalah orang yang baik hati. Sampai mati dia tidak bisa membalas hutang budinya pada Minjong. Yeonjong bertanya apakah dia benar-benar tidak ingin hidup. Yuri menjawab dia sangat ingin hidup. Di rumah Minjong dia melihat foto Yuri. 진짜 많이 닮았네. Kemudian dia mengajak Yuri minum bersama. Gensang kaget saat masuk ke kedai Miseng. Kemudian dia buru-buru pergi menemui Gangwa. Minjong mengucapkan terima kasih untuk makanan yang dibawakan Yuri. Kemudian Minjong memberitahu setelah menikah dia tidak punya teman. Dia ingin bisa dekat dengan Yuri, tapi sepertinya Gangwa tidak begitu nyaman. Sementara itu, Gensang memberitahu Gangwa mereka bertiga sedang minum bersama. Gangwa terkejut. Dia ingat
tadi Minjong izin keluar untuk bertemu dengan temannya. Kembali ke kedai, Minjong mengatakan Yuri sangat mirip dengan ibunya Sowo. Dia penasaran seperti apa watak dan caranya bicara karena Gangwa tidak pernah cerita. Jadi setiap melihat Yuri, Minjong teringat ibunya Sowo. Setelah itu, Minjong mengajak mereka bersulang. Kemudian Minjong mengatakan dia tidak akan cemburu dengan orang yang sudah wafat sekalipun Gangwa menceritakannya. Yuri mengatakan Gangwa selalu mengalah, berpikir sendiri dan memutuskannya sendiri. Minjong memberitahu persis seperti apa yang dirinya rasakan, lalu bertanya apakah dia mengenal suaminya. Yuri menjawab tidak tahu. Selanjutnya Hyunjong menghubungi Gangwa. Gangwa melihat mereka duduk di depan kedai. Hyunjong minta Gangwa membawa Minjong pulang. Sebelum pergi, Gangwa minta Hyunjong menjaga Yuri. Setelah Gangwa pergi, Yuri sadar dia hanya pura-pura mabuk dan Gangwa melihatnya dari kejauhan. Keesokan harinya, Dokter Jang membaca hasil laporan pengobatan Gangwa. Dia mengalami insomnia, waspada berlebihan, tangan bergetar dan fobia ruang operasi. Ruang operasi masih menakutkan bagi Gangwa, padahal dia sudah menikah lagi. Dia semakin merasa bersalah setelah menikah lagi dan hidupnya stabil. Bahkan saat tertawa dan bahagia, dia tiba-tiba merasa bersalah. Alasan dia tidak mau dirawat karena dia ingin menggunakan ketakutan ini untuk mengingat istrinya yang sudah meninggal. Dia takut akan melupakan semuanya. Di jalan, Yuri melihat seorang nenek yang akan tertabrak dan dia berhasil menolongnya. Yuri menghubungi Gangwa. Gangwa mendengar korban kecelakaan lalu lintas menuju ke UGD, kemudian teleponnya mati. Gangwa buru-buru lari ke UGD. Dia teringat dulu saat selesai melakukan operasi, dia diberitahu istrinya mengalami kecelakaan. Di UGD, Yuri melihat nenek itu sekarat. Dia memohon agar mereka memeriksanya, namun mereka tidak mau langsung memeriksanya karena menyangka nenek itu hanya syok saja. Gangwa bertemu Yuri dan langsung menanyakan keadaannya. Yuri memaksa Gangwa untuk memeriksa nenek itu karena dia akan meninggal. Gangwa menyuruh mereka untuk melakukan ronsen dan tes EKG. Kemudian Gangwa mengambilkan minum untuk Yuri, lalu memberitahu bahwa masa kritis nenek itu sudah lewat. Saat keluarganya datang, dia bisa dioperasi. Kemudian Gangwa bertanya bagaimana dia bisa tahu nenek itu akan meninggal. Bahkan dokter akan sulit melihatnya tanpa memeriksanya. Yuri beralasan dia punya firasat, kemudian pamit pulang. Sebelum Yuri pergi, Gangwa bertanya apakah perutnya baik-baik saja dan memintanya untuk minum air madu. Dulu setiap Yuri habis minum dan merasakan perutnya tidak enak, Gangwa akan menyediakan air ditambah madu. Yuri menjawab, jangan khawatir, dirinya tidak apa-apa. Di rumah Midong, dia kedatangan tamu tidak diundang bernama Gukbong. Gukbong adalah pengusir setan terbaik. Setiap melihat arwah, dia mengirim mereka tanpa belas kasihan. Arwah lainnya yang melihat kedatangan Gukbong buru-buru pergi karena takut. Gukbong datang menemui Midong untuk memberitahu bahwa dia diperintahkan dewa untuk membereskan pekerjaan Midong. Karena selama 10 tahun, Midong hanya berhasil mengirim 2 arwah saja. Gukbong akan mulai dengan Yuri sesuai pesan dari dewa. Hari berikutnya, Minjong memberitahu mulai berteman dengan Hyunjong dan orang yang mirip dengan Yuri itu. Sementara itu, Hyunjong bertemu dengan Midong. Hyunjong bertanya berapa hari lagi sisa hidup Yuri. Midong menjawab sekitar 21 hari lagi. Hyunjong minta Midong untuk mencari solusinya. Midong memberitahu sudah berusaha mencarinya, tapi dia tidak menemukannya. Di sekolah TK, Miso berbisik pada semua guru dan juga Yuri bahwa ibunya Sowo akan meninggalkan Sowo. Yuri bertanya siapa yang bilang seperti itu. Miho menjawab dia mendengar pembicaraan ibu dan ayahnya. Di mobil, ibunya Miho menulis pesan mengenai ibu Sowo yang menggugat cerai tanpa meminta tunjangan. Ternyata dia salah kirim. Dia mengirim pesan ke grup kelas Matahari di TK. Jadi semua orang tua murid membacanya termasuk Minjong dan Hyunjong.
mereka bertiga marah dan bertemu di kedai Miseng. Kemudian mereka datang ke kafe anak-anak untuk menghajar ibunya Miho, Jin, dan Yunbi. Setelah itu, mereka merayakan kemenangan mereka dengan makan malam bersama. Yuri izin pergi ke toilet. Hyunjong bertanya apakah dia akan bercerai. Minjong menjawab dia sempat ingin bercerai karena pernikahannya bukan hal yang mudah. Dia seperti sedang perbaiki rumah yang sudah hancur dibom, dan rumah itu masih punya sisa bekas pemboman. Suatu tempat di hati Gangwa ada satu kamar yang diketahui Gangwa dan juga Hyunjong. Semua orang di dunia bisa membukanya, hanya dirinya yang tidak bisa membukanya, dan itu membuatnya sangat menderita. Tapi setelah dia pikirkan lagi, dia terlalu mencintai Gangwa. Dulu saat Gangwa mulai menyukai Minjong, Hyunjong meyakinkan dia bahwa dia harus mengakui perasaannya pada Minjong. Gangwa bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Apakah dia harus memacari dan menikahinya? Hyunjong menyuruhnya melakukannya jika mereka saling menyukai. Yuri juga pasti menginginkan hal ini. Keesokannya Gangwa membawa bunga untuk Minjong. Hyunjong yang melihatnya tersenyum lega. Kembali ke restoran, Minjong mengatakan akan memanggil mereka berdua dengan kakak. Dia sangat senang karena punya teman. Setelah itu, mereka foto bersama. Di rumah, Gangwa menemani Soo bermain. Gangwa bertanya dia ingin menempelkan stikernya di mana. Soo mengambil foto keluarga mereka, kemudian menempelkan stikernya. Gangwa bertanya ini siapa? Soo menjawab, Chayuri, bibi cantik. Chayuri, 예쁜이모. Tiba-tiba bel rumahnya bunyi. Soo bilang bibi cantik. Setelah Minjong dan Soo tidur, Gangwa memberitahu Soo tahu namanya Chayuri, kemudian menunjukkan fotonya. Soo menempelkan stikernya, katanya itu Chayuri. Soo tahu namanya saat keluarga Pilsong memanggil Yuri. Yuri menangis. Ternyata Soo melihatnya. Setelah tenang, Yuri memberitahu mungkin Soo mendengar saat Hyunjong memanggilnya, kemudian minta maaf. Yuri mengatakan Soo tidak boleh menyebutkan namanya di depan Minjong. Gangwa minta Yuri menghentikan apa yang dia lakukan. Dia harus bertemu Soo sebagai ibunya. Gangwa akan bilang pada Minjong. Yuri mengatakan tidak boleh. Gangwa bertanya kenapa dan sampai kapan. Dia terus sedih saat melihat Soo dan membohongi Minjong. Yuri minta maaf, tapi mereka tidak boleh tahu. Gangwa mengatakan dia sudah mengorbankan segalanya demi Soo. Dia ibunya Soo. Kenapa harus sembunyi? Yuri tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bilang tidak bisa. Dalam perjalanan pulang, Yuri terus menangis. Tiba-tiba Gukbong muncul di hadapannya, tapi Yuri mengacuhkannya. Gukbong menariknya, kemudian mengatakan dia datang untuk menjemput anaknya. Midong datang menarik Yuri. Dia mengatakan akan mengurus masalah mereka. Gukbong mengingatkan Yuri bukan teman dia, kemudian pergi. Di rumah, Midong bertanya kenapa Yuri tidak mau mencari tempatnya, padahal dia diberi kesempatan untuk hidup. Yuri mengatakan yang paling disukai Soo adalah ibunya. Soo akan tersenyum sangat lebar saat berlari menghampiri ibunya. Suatu hari, Yuri sedang bermain dengan Soo. Yuri bertanya apakah ini adalah boneka favorit Soo. Soo menggelengkan kepalanya, lalu bilang dia paling suka dengan ibunya. Saat Minjong datang, dia langsung lari menghampirinya. Kembali ke Yuri, dia menyadari Soo sangat menyukai ibunya dan tidak bisa hidup tanpa ibunya. Dia tidak bisa merebut tempat itu. Dia sudah meninggal dan tidak ada penyesalan. Keserakahan hanya untuk orang yang tidak bisa merelakan. Midong bisa mengerti seorang ibu rela berkorban demi anaknya. Jadi sampai hari ke-49, dia harus terus menjaga anaknya. Gukbong akan datang lagi. Dia akan membuat Soo menjadi dukun atau pengusir setan. Yuri mengatakan itu tidak boleh terjadi. Dia akan melindungi Soo. Keesokan harinya, Minjong menempel fotonya di kulkas. Gangwa melihatnya. Minjong memberitahu dia banyak tertawa saat bersama mereka, membuatnya senang. Sebelum berangkat, Gangwa minta Minjong untuk mengganti pengasuh Soo.
Pada malam harinya, Yuri baru saja selesai menemani Sou les. Yuri minta maaf pada Sou karena dia tidak menyadari Sou bisa melihatnya selama ini dan membuatnya takut. Sou mengelus kepala Yuri yang sedang menangis. Di depan rumah orang tua Yuri, Gangwa berdiri memandangi rumahnya. Mupung datang, dia bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Gangwa memberitahu tidak sengaja dia lewat, kemudian mengatakan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan juga tidak tahu harus bagaimana. Mupung memberitahu jalani saja kehidupannya. Jika dia bersedih, mereka akan merasa bersalah. Yuri hidup kembali, kemudian mengucapkan terima kasih padanya dan istrinya karena telah merawat Sou menjadi anak yang manis. Keesokan harinya, Gangwa datang ke rumah Yuri dengan Sou. Gangwa beralasan ada urusan mendadak. Dia minta Yuri untuk menjaganya. Sou membangunkan Mupung yang sedang tidur. Kemudian dia lari ke ruang TV. Yuri memberitahu Gangwa menitipkan Sou. Dia akan bermain sampai malam di sini. Mereka menyuapi Sou buah jeruk dan apel. Sementara Gangwa menunggu di taman hingga Yuri menghubunginya. Oh, Yuria. Yuri memberitahu orang tuanya sangat senang. Sebelum pulang, Yuri minta Gangwa memegang tangan Sou dan mengucapkan terima kasih. Di jalan, Gangwa membaca pesan dari Minjong dan melepaskan tangan Sou saat akan membalasnya. Gukbong memanggil Sou. Saat akan menyentuhnya, Gangwa memegang tangannya, kemudian bertanya siapa dia. Gukbong mengatakan temannya Cha Yuri. Yuri adalah arwah yang selama ini selalu menempel di dekatnya, dan anak ini, Gangwa membawa Sou ke kedai miseng, kemudian buru-buru pergi lagi. Gensang berusaha menghentikannya. Hyunjong bertanya ada apa. Gangwa mengatakan dia pasti sudah tahu selama ini. Yuri selalu ada di sampingnya, lalu pergi. Gangwa lari ke rumah orang tua Yuri sambil menangis. Di hadapan Yuri, Gangwa mengatakan selama ini dia terus ada di sampingnya. Apakah dia melihat semuanya? Bagaimana bisa dia menahan dirinya? Yuri melihat Gangwa saat bicara pada Hyunjong bahwa dia menyukai Minjong dan membawa bunga untuk Minjong. Yuri juga melihat Gangwa tersenyum saat memandang Minjong, melihat mereka kencan dan menikah. Kemudian melihat Minjong menggantikan posisinya sebagai ibu Sou. Gangwa berlutut minta maaf pada Yuri. 미안해, 유리야. Yuri minta Gangwa jangan menangis. Di kedai miseng, Hyunjong mengatakan setelah Yuri meninggal, dia melihat Gangwa sangat menderita. Oleh sebab itu, dia merahasiakannya. Dia takut Gangwa akan menyalahkan dirinya lagi setelah tahu Yuri ada di sampingnya selama ini. Tiba-tiba Minjong datang mencari Gangwa dan Sou. Tadi pagi Gangwa izin pergi bersama mereka. Sou keluar saat mendengar suara ibunya. Gensang memberitahu Gangwa sedang pergi ke rumah sakit. Mendadak pihak rumah sakit menghubunginya. Di taman, Gangwa bertanya apakah dirinya tidak menyakitinya saat berusaha melupakannya. Yuri menjawab tentu saja sangat menyakitkan. Senyum yang dia perlihatkan untuknya kini dia perlihatkan kepada orang lain. Tangan yang pernah dirinya genggam kini digenggam orang lain. Tempat yang seharusnya miliknya kini menjadi milik orang lain. Tapi baginya, melihat Gangwa menangis sendirian jauh lebih menyakitkan. Gangwa mengatakan seharusnya dirinya yang menanggung rasa sakitnya. Seharusnya dia bisa menahannya. Yuri bilang sudah cukup dia menahan rasa sakitnya. Jadi dia berharap Gangwa melupakannya dan melanjutkan hidupnya. Jangan menyalahkan dirinya sendiri. Yuri tahu Gangwa sangat menyukai Minjong dan sekarang dirinya bukan istrinya lagi. Jadi dia harus melupakannya. Selanjutnya Gangwa mengatakan tahu tentang Yuri dari seorang pria yang memakai baju hitam dan mengaku sebagai temannya. Yuri terkejut mendengarnya. Kemudian dia memberitahu Sou bisa melihat arwah karena sejak lahir dia selalu ada di sampingnya. Yuri sangat menyesal lalu minta maaf pada Gangwa. Gangwa mengatakan tidak apa-apa, ini bukan salahnya. Keesokan harinya Yuri menemui Midong. Yuri memberitahu Gukbong menemui anaknya. Midong minta Yuri menenangkan dirinya. Tidak jauh dari situ, keluarga Pilseng mendengar percakapan mereka.
Ibu Pilseng mengatakan mereka tidak boleh terlihat oleh Gukbong. Jika tertangkap, mereka tidak akan bisa melihat Pilseng menikah. Di dalam rumah, Midong mengatakan anaknya bisa berhenti melihat arwah setelah Yuri naik ke atas. Sekarang lakukan saja semua keinginannya sebelum naik ke atas sambil menjaga anaknya. Gukbong pasti akan datang lagi. Dia ingin memastikan anak Yuri bisa melihat arwah atau tidak sebelum menjadikan Sou dukun atau pengusir setan. Tiba-tiba ibu Yuri memanggilnya. Dia baru saja selesai berdoa. Yunsuk masih sinis melihat Midong saat Yuri mengajaknya pulang bersama. Di mobil, Yuri memberitahu Midong adalah temannya. Walaupun aneh, dia sangat baik. Yuri kemudian bertanya kenapa ibunya datang ke kuil. Ibunya memberitahu dia datang untuk berdoa dan berterima kasih karena telah mengembalikan anaknya. Ibunya takut Yuri akan pergi lagi jika berhenti berdoa. Di rumah Minjong, dia bertanya alasannya kenapa Gangwa ingin mengganti bibi pengasuh. Gangwa minta Minjong untuk mampir ke rumah sakit nanti siang. Dia akan memberitahu alasannya kenapa mereka harus mengganti bibi pengasuh. Di kedai Miseng, mereka ngobrol bersama. Minjong mengatakan berkat mereka, dia merasa lebih nyaman tinggal di sini. Sebelum pergi, Minjong bertanya apakah mereka bisa berteman. Yuri menjawab tentu saja. Mereka adalah sahabat. Di jalan, Minjong melihat gelang persahabatan dan memutuskan untuk membelinya. Ibu Yunbi memegang tangannya. Dia memberitahu sebenarnya dia menyukai Minjong, kemudian menyuruhnya mengganti bibi pengasuh. Sekarang sedang beredar gosip, bibi pengasuh Sou dan suaminya punya hubungan. Ada yang melihat mereka menangis di taman. Minjong tidak percaya, dia pergi meninggalkannya. Di sebuah taman, Yuri menemani Sou bermain. Yuri memberitahu akan membeli minuman untuk mereka. Saat mereka duduk untuk istirahat, ada seorang nenek yang jatuh dan Mupung membantunya. Tanpa Mupung sadari, Sou pergi mengikuti anak-anak yang lewat di depannya. Setelah Mupung selesai, dia melihat tidak ada Sou di bangku taman. Saat Yuri tiba, dia melihat ayahnya sedang mencari Sou. 유리야, 어쩌냐? Sou berada di pinggir jalan. Terlihat Gukbong mendekatinya. Di sebuah kafe, Minjong diberitahu oleh Yuri bahwa Sou menghilang. Saat Gangwa tiba, Minjong langsung memberitahunya. Mereka mencari Sou hingga malam. Minjong menangis karena Sou tidak ketemu dan Gangwa memeluknya. Yuri merasa bersalah. Dia menangis sambil minta maaf. Tiba-tiba muncul arwah yang menunjuk ke tempat bermain. Yuri menemukan Sou di dalam sedang tidur. Minjong buru-buru naik memeluk Sou. Sebelum masuk ke apartemennya, Minjong mengatakan tidak ingin melihat Yuri dan menyuruhnya pergi. Yuri hanya bisa minta maaf. Yuri datang ke rumah Midong. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Sou. Yuri merasa bersalah setelah hidup kembali. Dia malah membuat semua orang menjadi menderita. Seharusnya dia tidak hidup kembali. Setiap mereka melihatnya selalu menangis, cemas dan menghela nafas. Tidak ada yang tertawa saat melihatnya. Midong berusaha menenangkannya. Dia bilang semua manusia seperti itu. Mereka lebih memikirkan besok daripada hari ini. Banyak pikiran, selalu menghela nafas, dan banyak penyesalan. Dia hanya perlu menjalani kehidupannya seolah-olah ini adalah hari terakhirnya. Sementara itu, Minjong menangis. Dia merasa bersalah, tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Sou. Apalagi Gangwa tidak pernah menyalahkannya, selalu minta maaf dan bilang tidak apa-apa. Kemudian Minjong bertanya sampai kapan dia akan menutup pintu hatinya yang berisi Yuri. Dia hanya bisa masuk jika Gangwa membukanya. Dengan begitu, dia bisa menjadi ibu Sou yang sebenarnya. Gangwa mengatakan bibi pengasuh adalah Yuri, ibu kandung Sou. Dia hidup kembali. 무슨 말이에요? 서우 친엄마. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.